kita harus belajar dari Cina. Hmm. Ketika Cina mengembangkan renewable energy, mengembangkan EV, dia tidak menganggap ini sebagai isu lingkungan. Oke. Dia tidak menganggap ini sebagai isu efisiensi dan ketahanan energi. Mereka menganggap ini opportunity ekonomi. Oke. Ini meng-create industri, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, menarik investasi. Mindset kita jangan berbicara ini lingkungan. Ini adalah membangun ekonomi baru lah, motor pertumbuhan ekonomi. Sehingga mindsetnya itu. Karena di Indonesia kalau kita hanya berbicara lingkungan, orang nggak serius. Tapi kalau kita berbicara lapangan kerja, serius. Dan di Cina, memang ketika mereka ekspansi ke area itu, mereka berbicara ini economic opportunity. Buktinya mereka sekarang adalah jagoan global EV. Mereka jagoan global solar panel, battery, storage. Mereka jagoan global tentang teknologi terkait dengan renewable energy. Nah kan fokus pemerintah juga sudah mengarah ke sana. Kalau kita bicara renewable energy, kemudian bagaimana upaya kita tadi kaitannya dengan menjaga ketahanan energi dengan energi terbarukan. Tapi apakah memang belum seserius seperti pemerintah China, seperti yang Pak Wijaya sampaikan, atau ya tadi regulasinya yang belum banyak faktor. Begitu. Tapi yang jadi salah satu concern utama adalah kepastian iklim berusaha, konsistensi regulasi. Saya ingin cerita ya, dulu itu banyak investor yang akan invest di renewable energy di Indonesia. Apakah itu geothermal, solar, angin, PLTA gitu ya. Tapi kemudian pada tahun 2018, Menteri SDM mengeluarkan Permen SDM yang mengatakan bahwa harga beli energi renewable oleh PLN itu lebih murah daripada energi batu bara. Kok bisa? Renewable energy itu di mana-mana seluruh dunia lebih mahal. Ini dibeli lebih murah. Ada yang mengatakan ini lobby produsen batu bara. Saya tidak tertarik untuk membahas itu. Tetapi saya melihat ini karena PLN itu oversupply listrik yang mayoritas dari batu bara. Yang dealnya dengan independent power producer itu take or pay. Dipakai atau enggak harus dibayar. Kalau kemudian di Jawa itu banyak yang bikin micro hydro, bikin bio, maka PLN akan makin rugi. Sehingga muncul regulasi di mana renewable energy lebih murah daripada solar, daripada coal. Kecuali di daerah terpencil yang mereka masih pakai diesel. Nah, ini renewable energy lebih make sense, tapi kan size-nya kecil. Nah, ini yang membunuh appetite, keinginan investor untuk invest. Walaupun kemudian tahun 2022 kalau tidak salah ada Inpres yang mengembalikan regulasi, kira-kira angka pembeliannya lebih menarik bagi investor untuk renewable energy, tapi investor sudah kadung tidak percaya. Itu dia. Tapi kalau misalkan soal waste to energy gimana itu? Apakah itu juga salah satu waste energy itu sesuatu yang overly exaggerated. Jadi saya pernah menjadi penasihat ekonomi Gubernur DKI. Waktu itu Gubernur DKI Anies Baswedan ingin membangun waste to energy. Sudah ada investornya dari Finland, tapi ternyata tidak jalan. Kenapa? Teknologi Finland itu nggak cocok untuk mengolah sampah kita. Sampah kita tuh lembek, banyak minyak. Sehingga akhirnya ya yang paling cocok adalah teknologi Cina. Tapi tidak itu saja. Ternyata yang mahal itu bukan investasinya. Investor invest waste to energy itu minta jaminan return. Sehingga apa? Mereka dibayar berdasarkan sampah yang diproses gitu kan. Nah, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana mengumpulkan sampah. Karena kita tidak mempunyai sistem. Sehingga dikenal yang namanya tipping fee. Pemda DKI harus membayar satu pihak untuk mengumpulkan sampah dari berbagai tempat sampai ke mulut fasilitas waste to energy. Mas tahu biayanya berapa tipping fee itu? Berapa, Pak? Per tonnya berapa? Sekitar triliunan sampai apa? Per ton satu truk. Satu truknya sekitar puluhan ribu. Ya, mungkin saya sebutkan aja. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Satu truk 8 aja, ton sampah itu membayarnya Pemda DKI 8 juta. juta. Nah,
ini mahal waste to energy ini. Dan energi yang dihasilkan kecil. Kecil sekali. Sehingga sebenarnya lebih efisien pengelolaan sampah saja tidak jadi energi. Karena yang mahal itu teknologi dari sampah menjadi energi. Kecil. Tapi memang fancy ya, waste to energy. Betul. Tapi kalau hanya membuat waste dibakar, dibikin kompak jadi bahan bangunan, jadi bahan semen, itu sebenarnya lebih murah. Tapi nggak seksi dari sisi narasi. Nah, makanya saya juga berpesan supaya teman-teman di Danantara yang mendorong waste to energy itu jangan overly exaggerated. Karena ini akan merupakan sumber dari kerugian. Bisa jadi yang menanggung subsidi itu Danantara, bisa jadi juga adalah Pemda. Tapi kalau Pemda, ya barangkali hanya DKI yang mampu. Itu pun dalam kondisi TKD yang dipangkas, mereka pasti kesulitan. Betul. Salah satu opsi adalah Patriot Bond. Iya, Patriot Bond. Tapi seberapa mampu sih para pengusaha kita dipaksa untuk membeli Patriot Bond gitu. Jadi kembali waste to energy harus ada. Tapi intinya konversi ke renewable energy. Opportunity yang paling besar di Indonesia adalah solar. Karena instalasinya bisa cepat. 1-2 tahun beres. Cuman tantangannya adalah butuh space luas. 1 megawatt itu butuh 2 hektar. Kemudian investasinya 1 giga itu butuh sekitar 1,5 miliar US dollar. Ini hanya solar panel dan pembangkitan listriknya. Belum storage baterai. Karena kan solar itu di Indonesia paling hanya jam 10 sampai jam 4. Jam 10 sampai jam. Di luar itu apa? Baterai. Baterai itu mahal sekali. Nah, tapi good news-nya ini makin turun. Lalu bagaimana sih solar panel di negara lain? Di negara lain itu konsumsi listrik siang lebih banyak daripada malam. Negara maju. Di Indonesia lebih banyak malam. Itu. Karena listrik kita banyak dikonsumsi untuk hal-hal yang basic, lampu. Betul. Kalau di luar negeri untuk hal-hal yang sifatnya produktif untuk bekerja. Gitu. Jadi ini beberapa hal yang, nah strateginya kalau belajar dari negara lain ya semua energi itu dikombin, saling mengisi. Jadi ibarat portfolio saham, ada yang rugi, ada yang untung. Ada yang netral gitu. Jadi secara portfolio tetap untung. Semua teknologi daripada renewable energy kita aplikasikan lah begitu ya, sambil menyikapi kondisi yang ada, bagaimana keadaan juga bisa menyuplaikan dari sisi bahan bakunya untuk renewable energy tadi begitu ya Pak Wija. Berarti masih banyak peluang ya untuk efisiensi energi yang dilakukan oleh Indonesia selain dengan WFA, selain dengan penambahan, masih banyak peluang lah untuk energi ya. Ini adalah kesempatan ekonomi. Jangan dilihat ini menghemat energi. Itu dia. Jangan dilihat ini ketahanan energi. Tidak sekedar itu. Ini opportunity. Ini menciptakan lapangan kerja. Baik Pak Wija, itu dia yang paling utama tadi. Kesempatan yang harus tetap terbuka ya untuk menciptakan ekonomi baru di Indonesia khususnya di bidang energi tadi. Sehingga beragam kebijakan jangka pendek, menengah yang tadi sudah disampaikan Pak Wija, sebenarnya tinggal implementasinya lagi nih. Action yang memang menjadi PR di Indonesia dan semoga ini akan lebih baik lagi ke depannya begitu ya Ma ya.